Di belahan dunia manapun, kebanyakan adalah perempuan itu disuruh untuk memilih, dikotak-kotakkan. Ayo, mau ngurusin rumah tangga atau memilih karir? Kalau misalnya di rumah tangga, dicibir juga, aduh emannya S2, S3, apalagi yang lulusan-lulusan luar negeri, gak laku lah ini nih. Jurusannya dipakai apa kalau cuma dipakai untuk berumah tangga? Dulu ya, pertama kali bangun Laili Brand, di mana kami mengundang salah satunya adalah pembicara nasional kita, yaitu Bu Nur Asia Uno, untuk membagikan bagaimana cara kita menjadi seorang pemenang di dalam rumah tangga. Hari ini kita akan membahas tentang tema, yaitu menjadi ibu pemenang, potret wanita pejuang, menang di setiap peran, ya. Jadi ini sengaja Bapak Ibu semuanya saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana sih ini sebenarnya menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang menang di setiap peran. Di belahan dunia manapun, kebanyakan adalah perempuan itu disuruh untuk memilih, dikotak-kotakkan. Ayo, mau ngurusin rumah tangga atau memilih karir, ya. Kalau bekerja dicibir, bener nggak? Aduh kerja terus rek, anaknya gak diurus, suaminya gak diurus, bener apa buatan Bu? Ya, kalau misalnya di rumah tangga dicibir juga, aduh emannya rek S2, S3, apalagi yang lulusan-lulusan luar negeri, gak laku lah ini nih, jurusannya dipakai apa kalau cuma dipakai untuk berumah tangga. Nah, begitu banyak dilematika, problematika yang dihadapi oleh ibu-ibu di luar sana, makanya hari ini saya hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, ada Ibu Nur Asia Uno. Beliau adalah founder dari Nur Corner, kemudian yang kita ketahui bersama adalah istrinya Bapak Sandiaga Uno, ya. Ini kita akan membahas hari ini mengenai ibu pemenang, potret wanita pejuang, menang di setiap peran, ya. Bu Nur, wanita itu kan memang di pertanyaan pertama ya Bu Nur ya. Jadi kita ngelihat bahwa perempuan itu kan memang ditakdirkan menjadi seorang manusia yang perannya itu banyak, ya. Perannya sebagai hamba Allah tentu saja karena manusia, perannya sebagai istri tentu saja, sebagai ibu, sebagai anak, dan masih banyak lagi. Belum lagi wanita yang memilih untuk bekerja maupun berbisnis, ya. Tentunya perannya juga semakin banyak lagi, ya. Nah, Bu Nur ini sebagai salah satu wanita pengusaha di Indonesia, founder dari UMKM Nur Corner. Apa sih yang menyebabkan Bu Nur itu tetap menjalankan usaha sampai hari ini, padahal kegiatan udah sangat padat, apalagi dalam rangka mendampingi Bapak Sandiaga menjadi aktivis publik, ya, menjadi tokoh publik. Ya, jadi awalnya itu kita memang mau membantu bagaimana kita bisa mewadahi UMKM, apalagi waktu itu pandemi ya, di mana semua orang ter-PHK dan para istri juga memutar otak bagaimana bisa mencari income uang tambahan dengan cara mereka punya passion ya, kebiasaan mereka. Jadi pada waktu itu saya tuh dikirimin semua makanan dari seluruh, entah dari mana aja. Jadi waktu itu kami cuman bilang, aduh gimana ya, kasihan ini orang-orang ini mengharapkan jualannya bisa laris. Tapi apa yang harus kita bantu? Karena tiap hari nggak mungkin kita beli makanan sebanyak itu kan. Jalan satu-satunya ya kita harus punya wadah. Bagaimana UKM ini bisa punya tempat yang dimana semua orang bisa makan di tempat kita dengan hasil UKM-UKM yang sudah kita tester ya. Alhamdulillah, jadi tetap nomor satu keluarga memang ya, keluarga nomor satu, karena memang kalaupun kita mau urusan bisnis apapun tetap anak, suami, rumah itu harus diurus ya, karena itu prioritas. Oke, Bu Nur, menarik sekali. Jadi komitmen, cita-cita, komitmen untuk membantu UMKM. Di sini kami juga berafiliasi dengan 400 UMKM, Bu Nur. Apa bentuknya itu seperti apa? Amazon yang mau masuk ke desa-desa. Nah, ini kan belum ya, Bu ya. Jadi itunya, itu grand plan-nya Amazon tak ambil dulu. Untuk dimasukkan ke desa-desa gitu. Jadi yang kedua pertanyaannya adalah gini, di belahan dunia manapun Bu Nur ya, di belahan dunia manapun, mau dunia Arab, pokoknya semuanya, dan di hubungan apapun, selama hubungan itu melibatkan laki-laki dan perempuan, itu mesti dikotak-kotakkan. Ambil satu kotak perempuan, selalu disuruh memilih antara, oh jadi ibu rumah tangga, oh, jadi wanita karir gitu ya. Tapi kalau misalnya milih nih jadi ibu rumah tangga, ya
ini yang golongan-golongan wanita karir itu akan selalu mencela gitu. Aduh, eman dong S1, S2, apalagi kalau sudah di luar negeri gitu ya. S1, S2 luar negeri, ngapain kamu cuma rumah tangga doang kayak gitu. Ibu rumah tangga juga ada kegalauan Bu Nur ya, ngelihat aduh teman-temannya udah pada cantik-cantik semuanya di pagi hari, sementara dia oh Bu apa itu masih bulat sama urusan domestik gitu ya. Nah, ada pilihan yang ketiga, Bu Nur, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan juga punya karir. Ini oke, seksi sekali gitu ya. Punya rumah tangga bagus, punya karir juga oke. Tapi ternyata ini menjadi ancaman laki-laki, Bu Nur. Karena bagaimanapun di situasi kemarin kan ada perubahan perilaku, Bu Nur ya, waktu pandemi COVID-19 kemarin ya. Perubahan perilaku di mana sekarang itu paling enak itu membangun karir dari rumah. Dan itu hasilnya jauh lebih tinggi. Gimana supaya ini tidak menjadi ancaman buat kaum laki-laki, suami maupun apa itu bapak ya di dalam rumah tangga ini. Oh enggak, Bu Nur, silahkan. Jadi ibu-ibu sebetulnya bapak-bapaknya tuh harus diposisikan, Pak. Bapak itu kan imam keluarga. Ya bapak itu tetaplah harus jadi prioritas yang namanya pemimpin keluarga. Memang istri-istri juga nggak boleh merasa kalau udah penghasilannya lebih dari suami, jangan menganggap aduh saya nggak butuh kamu lah. Saya juga nggak ada kamu, saya bisa kok hidup mandiri gitu. Sebagai istri itu berperan. Karena kenapa? Laki-laki kan memang tidak boleh dikalahkan. Dalam arti ya memang laki-laki adalah imam keluarga. Nomor dua, kesetaraan gender. Artinya gini, memang laki-laki tanpa wanita juga nggak bisa bekerja. Makanya kan kita selalu suami istri itu kan dua ini gender yang berbeda, tetapi kita bisa saling mengisi, ya kan? Ini yang namanya take and give ya. Saya di mana sebagai istri berperan mensupport suami saya untuk bisa solve the problem ya. Jadi urusan rumah tangga, urusan yang kecil-kecil ya kita sebagai istri. Tapi memang kadang-kadang suami itu perlu didiskusikan. Jadi misalnya kayak istri-istri ini harus nanya ke suami ya. Pak, Bapak lebih senang saya berkarir atau gimana gitu. Jadi segala sesuatu tuh harus dibicarakan. Jangan sampai nanti suami minder. Semua komunikasi yang jelas supaya suami tidak miskomunikasi ya. Jadi kadang-kadang memang laki-laki suka minder ya. Jangan salah, waktu Mas Sandi saya rubah Nur Corner menjadi Nur Corner yang sekarang itu, Mas Sandi sempat ngambek kan. UKM itu kalau nggak mewah nanti nggak bisa laku. Salah, karena saya bilang sama Mas Sandi, mindsetnya itu justru bukan seperti itu, saya bilang. Nur Corner ini tetap nyaman, tetap harga terjangkau, tetapi orang-orang yang punya uang memang merasa mereka datang ke Nur Corner untuk spender, untuk membeli. Seperti itu. Oke, Bu Nur. Jadi ada 3 yang saya ini tadi ya Bu ya, yang saya risam. Yang pertama adalah tetap posisikan seorang suami sebagai imam keluarga, jangan disenggol-senggol egonya gitu ya. Terus yang kedua adalah sikap kita sebagai seorang istri ini yang harus dijaga, nggak boleh egois, nggak boleh mentang-mentang nanti penghasilannya tinggi, lalu kemudian aduh kamu loh penghasilannya kecil masih tinggi, aku nggak butuh sama laki-laki. Nah itu yang berarti kan sikap kita ya Bu ya, sebagai seorang perempuan atau istri ini harus dijaga gitu ya. Tapi negonya yang clear, jadi strategi komunikasi ngomong supaya diizinkan sama suami tuh kayak gimana ya, kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa suami kita masing-masing ya. Nah, bagaimana ya caranya menghadapi kebutuhan pokok yang terus-menerus melambung ya, yang berbeda gitu. Jadi perencanaan keuangan di tahun 2022 dan 2023 ini situasinya berbeda gitu. Marketnya juga berbeda, jadi dituntut untuk kita menjadi pengusaha di zaman ini 2023 itu sangat adaptif. Silakan Bu Nur. Iya, memang ini nggak gampang ya, apalagi saya seperti kemarin bilang gaji suami nggak naik, tapi harga-harga naik gitu kan. Nah, disinilah justru berperan. Emak-emak nih justru disinilah bisa bilang ke suaminya, gimana ya? Kalau saya itu sebetulnya bukannya nggak mau jadi ibu rumah tangga, tapi sayang sekali kalau dengan keadaan seperti ini, ya kan, harga-harga makin melambung, sedangkan gaji suami nggak naik gitu ya. Punya keahlian memasak gitu, ya, menjahit atau memulai usaha dengan sederhana aja dulu gitu. Jadi
jualan kue di area tempat yang kita tinggal gitu untuk menawarkan ke teman-teman. Jadi intinya kita memulai dengan usaha sederhana dulu aja. Passion kita apa gitu. Baik Bu Nur, justru ini dijadikan senjata untuk para ibu untuk memanfaatkan kesempatan ya Bu Nur ya, kesempatan untuk nego pada suami. Anda mulai minta izin untuk berkarir. Suaranya Bu di unmute. Oke. Kalau saya lihat ya, apalagi punya Ibu Laili punya usaha ini bagus banget. Kenapa? Karena ini peluang yang seperti dulu saya lakukan. Kita tidak keluar modal, tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, ini saya bilang sebetulnya ibu-ibu ini punya peluang besar. Kalaupun ibu-ibu yang di rumah bisa menjualkan produk yang Ibu Laili punya, itu akan lebih hebat sekali karena dengan mudah tidak keluar modal, tetapi bisa mendapatkan uang, ya, menjanjikan. Jadi ibu-ibu ini perlu belajar bagaimana di Laili Kosmetik ini untuk bisa menjual produk tanpa harus keluar modal. Nah, ini Ibu Laili sangat jenius kalau saya bilang. Bu, Karena saya yang harusnya belajar dari Ibu Laili. itu terlalu berlebihan Bu Nur ya. Oke, so Bu Nur. Benar, saya sampai malu, benar. Sungguh. Bu Nur, sebenarnya kami itu ada hulunya sih Bu Nur. Ini itu hulu. Jadi kemarin mungkin ini ya apa namanya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur Asia. Ini barang-barang 2023 perencanaan udah nggak bisa nih ya. Dan justru ini bisa ibu-ibu gunakan untuk senjata untuk strategi komunikasi tadi. Ngomong sama suaminya tadi, udahlah ini waktunya saya membantu gitu ya Bu ya. Membantu, memang niatnya membantu suaminya gitu ya. Dan Anda pun punya keuntungan. Keuntungannya apa? Anda dikasih ridhonya, dikasih restunya untuk berkarir. Berkarir dari mana? Nggak usah keluar rumah, berkarir saja dari rumah. Itu Laili Brand tidak akan pernah ada kalau nggak ada pandemi, Bu Nur. Karena sebenarnya saya punya bisnis sendiri dulu itu. Bisnisnya karena terdampak dari pandemi, 14 cabang harus tutup, ya otomatis harus adaptable kan, harus adaptif. Gimana caranya? Tinggal membalik pertanyaannya, gitu ya. Ya Allah, saya terima ini ujiannya, tapi gimana caranya supaya saya bisa tetap tenang di masa pandemi ini? Akhirnya namanya Laili Brand ini, Bapak Ibu semuanya ya. Sebenarnya Bu Nur, di Laili Brand ini yang distribusi kami Bu Nur itu cuman hulunya saja, bukan hilir. Hilirnya kami di Laili Brand ini adalah fokus untuk membangun tower 21 lantai, di mana ada kami bermimpi untuk dalam 2-3 tahun ini menggerakkan 1 juta ibu rumah tangga untuk mereka berkah dari rumah masing-masing. Jadi kan ada banyak tingkatan ya Bu Nur ya di Laili Brand ini. Kalau tingkatan yang bawah itu namanya agen Bu Nur ya. Itu mereka punya income 1 bulan itu 20 jutaan. Dan di tingkat agen saja 20 jutaan itu yang agen. Jadi kami ada kurikulum untuk memaksimalkan mereka ini punya income minimal. Pokoknya kalau di Laili Brand fokus serius gitu ya, mereka punya income minimal 20 jutaan. Nah, ada jenjang di atasnya lagi namanya junior distributor. Ini ibu-ibu dari rumah penghasilannya 120 juta per bulan. Bu Nur, kita masuk ke pertanyaan terakhir insya Allah ya. Berbicara mengenai peran wanita sebagai seorang ibu, tadi kan peran wanita sebagai seorang istri, kemudian bagaimana usaha, ini masuk pada peran wanita sebagai seorang ibu. Melihat Bu Nur Asia berhasil menjalankan peran ini dengan sangat baik, dan tentu saja Bu Nur Asia punya segudang kegiatan dan multi peran itu tadi. Silahkan Bu Nur. Amin ya Rabbal. Monggo Bu Nur, silahkan. Ya, alhamdulillahilladzi ataral jamil wasataral qobi. Artinya ini semua juga karena Allah ya, dan Bang Sandi memang berperan ya. Dia diberikan amanah oleh Allah kita berdua untuk mengasuh 3 anak ya kami. Dan tentu saja pola asuh yang kami terapkan ke masing-masing anak pastinya berbeda karena punya sifat yang berbeda ya. Jadi anak perempuan dan anak laki mempunyai tantangan sendiri, pastinya beda ya. Jadi Sulaiman yang memang jaraknya dengan kakak-kakaknya jauh ya. Jadi bedanya 14 tahun, kakak-kakaknya sekarang sudah selesai sekolah, sudah bekerja, tapi Sulaiman baru mau masuk SMP ya. Jadi memang alhamdulillah mereka saling menyayangi. Saya mengajarkan anak-anak ini nomor 1 harus kita agama itu nomor 1, penting, akhlak ya. Karena buat saya anak pinter itu tidak penting kalau dia tidak berakhlak. Dan memang inilah yang kita harus
perhatikan. Kadang-kadang orang tua itu selalu, apalagi di tempat kita di Indonesia ini khususnya ya, kalau anak nggak juara atau anak kita tidak berprestasi, sepertinya itu udah persaingan yang udah nggak sehat. Padahal anak pintar itu belum tentu dia nasibnya baik. Tetapi bagaimana anak ini kita karakter building dari kecil. Dia harus punya sopan santun, dia harus punya integritas, dia harus punya komitmen. Jadi kejujuran, amanah, itu yang saya tekankan kepada anak-anak ya. Jadi selain itu juga memastikan makanan yang sehat ya. Artinya kita sebagai ibu harus bisa memberikan asupan yang baik supaya nanti anak-anak juga bertumbuh dengan baik ya. Kamu harus tetap menerapkan nilai-nilai kesopanan karena akhlak itu nomor 1. Dan jangan pernah lupa diri karena memang semua ini hanya titipan. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak, kita bukan siapa-siapa dan kalian juga harus ingat kalau bukan karena Allah yang menciptakan, kita tidak akan seperti sekarang ini. Bu Nur, terima kasih banyak, sangat inspiratif. Saya risam dari pertanyaan yang kelima. Yang pertama adalah nomor 1 adalah agama, di mana agama ini menjadi fondasi. Di agama itu diambil di bagian mana akhlaknya. Yang kedua adalah karakter building, dan yang ketiga adalah makanan yang sehat. Bu Nur, sangat inspiratif sekali talk show kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Nur secara spesial yang bisa membersamai kami teman-teman dari Laili Brand hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Nur, terima kasih banyak. Untuk ibu-ibu di luar sana